Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang reaksi adisi pada alkena. Jadi, salah satu reaksi yang terjadi pada alkena adalah reaksi adisi. Dan ternyata reaksi adisi ini merupakan sifat khusus dari alkena. Jadi, sifat khusus dari alkena adalah daya adisinya. Jadi, si alkena ini bisa diadisi oleh atom yang lain, membentuk suatu senyawa yang berikatan tunggal. Nah, kemudian, apakah alkena bisa diadisi oleh semua senyawa? Ternyata alkena itu dapat diadisi oleh gas hidrogen, halogen, dan asam-asam halida. Dan reaksi adisi ini biasanya dikatalisi atau dipercepat dengan adanya katalis platinum maupun nikel. Jadi dengan adanya katalis ini, reaksi adisi dari suatu alkena bisa berlangsung lebih cepat. Nah, ini contoh reaksi adisi alkena oleh senyawa H2. Jadi yang tadinya si alkenanya ini berikatan rangkap menjadi berikatan tunggal. Kemudian yang kedua, dia bisa bereaksi dengan halogen, dan yang ketiga ini adalah contoh reaksi alkena dengan asam halida. Jadi kalau yang dengan hidrogen ikatan rangkapnya putus sehingga dia berikatan dengan ikatan rangkapnya itu mengikat dua atom hidrogen. Nah, kalau yang ini ikatan rangkap C yang berikatan rangkapnya mengikat dua atom Cl. Kalau yang ini C yang berikatan rangkapnya mengikat, yang satu mengikat H, yang satu mengikat Br, sehingga terbentuk suatu senyawa alkil halida. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme reaksi adisi dari suatu alkena? Jadi, dalam suatu reaksi adisi itu kita harus menambahkan suatu preaksi. Jadi ada suatu preaksi yang ditambahkan kepada suatu alkena tanpa terlepasnya atom-atom lain. Jadi si alkena itu tidak melepas atom yang dia miliki, Justru preaksi yang ditambahkan pada alkena itu yang nanti akan berikatan atom-atomnya dengan C yang berikatan rangkap pada alkena. Jadi pusat kereaktifan dari alkena itu, letak kereaktifan dari alkena itu adalah pada ikatan rangkapnya. Jadi kenapa si alkena bisa mengalami reaksi adisi? Karena alkena punya ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya si alkena menjadi pusat kereaktifan dari si alkena. Kemudian sehingga karakteristik utama senyawa tak jenuh. Karakteristik utama dari senyawa tak jenuh itu adalah senyawa yang ikatannya nggak tunggal tapi berikatan rangkap. Jadi kalau jenuh kan sendirian, berarti ikatannya tunggal. Kalau tak jenuh dia berarti nggak sendirian, berarti ikatannya rangkap gitu untuk nginget-nginget ngebedain jenuh dan tak jenuh. Jadi karakteristik utama dari senyawa tak jenuh atau senyawa yang berikatan rangkap adalah adisi preaksi kepada ikatan-ikatan pi. Jadi kenapa senyawa tak jenuh itu bisa mengalami adisi? Karena tadi ada ikatan pi. Ikatan pi-nya itu pada bagian ikatan rangkapnya. Seperti itu. Oke, baik. Kita bahas mekanisme reaksi atau contoh reaksi dari senyawa alkena. Saya punya senyawa 2-butena. 2-butena itu CH3, CH, rangkap 2, CH, CH3. Ini adalah 2
butena. Nah, 2 butena ini saya reaksikan dengan suatu asam halida. Ya. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya? Asam halida merupakan asam yang cukup kuat. Ya, HCl kan kita tahu sendiri, dia sifatnya itu kuat. Sehingga si HCl ini bisa berubah. Si HCl ini bisa putus ikatannya atau terlepas. Si H ini bisa memberikan elektronnya ke Cl sehingga membentuk, ya, HCl-nya ini H memberikan elektronnya ke Cl sehingga H-nya menjadi H+, Cl-nya menjadi Cl-. Ya. Jadi H-nya menjadi H+, Cl-nya menjadi Cl-. Ini mekanisme yang pertama, ya. Jadi terjadi pelepasan ion H+, ya, dari senyawa asam halida. Ya, terjadi pelepasan ion H+ dari senyawa asam halida. Kemudian, ya, ikatan rangkap pada alkena ini kan cenderung mudah melepaskan elektron, jadi cenderung negatif. Nah, yang negatif ini berarti dia suka sama yang positif, sehingga, ya, si H+ ini, ya, dia akan diikat, ya, H+ yang terbentuk ini, ya, dia akan diserang oleh suatu ikatan rangkap, ya. Jadi adanya pelepasan ikatan rangkap, ya. Ikatan rangkap ini elektronnya menyerang si H+, ya. Jadi ikatan rangkapnya menyerang ion H+. Kenapa? Karena ikatan rangkap ini kan ada elektron pada ikatan pi. Dia lepas, cenderung negatif, sehingga menyerang si H+ yang tadi terlepas dari asam halida, sehingga terbentuk suatu karbokation. Ya, karbokation itu adalah suatu senyawa karbon yang bermuatan positif. Reaksi ini cenderung bersifat lambat, ya. Jadi tahapan lambat itu terjadi ketika HCl, ya, yang suatu asam di mana H itu lebih elektropositif, kemudian Cl lebih elektronegatif. H itu lepas dari HCl, ya, menyerahkan elektronnya kepada Cl. Itu mekanisme yang pertama. Kemudian terbentuk H+. Nah, H+ ini diserang. H+ ini adalah suatu elektrofil, ya. Dia elektrofil yang elektrofil itu spesi yang menyukai sesuatu yang bermuatan negatif, ya. Oke, yang lebih negatif, yang cenderung negatif. Nah, si H+ ini sebagai elektrofil, dia diserang oleh ikatan rangkap, ya. Yang negatif lagi, ikatan rangkap itu kan ada elektronnya, ya. Di situ ada awan elektron yang mudah lepas, sehingga karena mudah lepas dia melihat elektrofil, diseranglah si elektrofil ini. Ya, ini mekanisme yang keduanya. Sehingga terbentuklah suatu karbokation. Karbokation adalah karbon yang bermuatan positif. Nah, ini nih karbokationnya, ya. Nah, terbentuk karbokation dan ion Cl-. Ya. Jadi terbentuk karbokation dan ion Cl-. Apakah reaksi ini sudah selesai? Belum, ya. Nah, karbokation ini merupakan suatu zat antara, ya. Karbokation itu adalah zat antara. Jadi artinya dia itu terbentuk tapi langsung berubah kembali, ya. Jadi nggak bisa kita mensintesis suatu karbokation, ya. Nah, karbokation yang terbentuk ini, ya, secara cepat dia akan diserang oleh ion Cl-, ya, oleh Cl-. Kenapa Cl- menyerang karbokation? Ya, supaya mereka menjadi stabil, ya. Nah,
yang si Cl- itu kan negatif, pasti mencari yang positif ya, sehingga si Cl- ini akan berikatan dengan karbokation membentuk ya ini mekanisme ketiganya. Ya, mekanisme ketiganya itu adalah karbokation diserang oleh suatu atom yang suatu spesies yang bermuatan negatif, sehingga terbentuklah suatu senyawa alkil halida ya, CH yang ini berikatan dengan Cl, kemudian ini CH2 CH3 ya, terbentuk suatu senyawa alkil halida ya. Nah, reaksi mekanisme yang ketiga ini cenderung berlangsung lebih cepat daripada mekanisme pertama dan mekanisme kedua. Ya, jadi mekanisme pertama adalah pembentukan karbokation ya. Yang pertama adalah pembentukan, mekanisme pertamanya pembentukan suatu elektrofil H+. Kemudian H+-nya ini mekanisme yang kedua diserang oleh suatu ikatan rangkap sehingga terbentuk karbokation. Ini adalah proses yang lambat. Kemudian karbokation yang terbentuk itu langsung diserang oleh suatu spesies yang bermuatan negatif ya, yang tadi yang tersisa. Di sini kan ada H+, ada Cl-. Nah, Cl- inilah yang menyerang karbokation sehingga terbentuklah suatu alkil halida. Ya. Seperti itu mekanisme reaksi adisi dari alkena. Nah, reaksi ini ya, kalau si alkena bereaksi dengan asam halida, kemudian alkenanya itu simetris, kita tidak perlu ragu, tidak perlu bingung. H itu berikatan dengan C yang mana, yang kiri apa yang kanan ya. Jadi H+ yang terbentuk, elektrofil yang terbentuk itu berikatannya dengan C yang kiri atau yang kanan. Bebas, sama aja karena dia simetris. Nah, bagaimana jika reaksi adisi itu terjadi pada suatu senyawa alkena yang ikatannya itu tidak simetris ya. Nah, kalau alkena yang tidak simetris mengalami reaksi adisi oleh suatu asam halida, maka berlaku aturan Markov-Nikov ya. Apa itu aturan Markov-Nikov? Jadi adisi oleh suatu asam halida pada alkena yang tidak simetris berlaku aturan atau hukum Markov-Nikov, yaitu di mana atom hidrogen pada asam halida itu bergabung dengan atom karbon yang mengikat hidrogen terbanyak. Ya, jadi kalau misalnya ada alkena tidak simetris berikatan dengan asam halida seperti HCl, maka H mengikat C yang mengikat hidrogen terbanyak ya, yang mengikat hidrogen terbanyak. Contoh ya, kalau misalnya saya punya reaksi seperti ini. Nah, reaksi seperti ini. Si alkenanya CH3, CH, rangkap 2, CH2, ini adalah satu propena. Nah, ini alkenanya tidak simetris, bereaksi dengan HCl. Ya. Nah, HCl ini tadi ya reaksi mekanisme yang pertama, H akan memberikan H itu akan lepas dari HCl, ya dia akan memberikan elektronnya. Jadi ciri-ciri yang ngasih elektron itu H atau Cl itu dilihatnya dari mana? Lihat yang lebih elektronegatif. Lihat yang ke elektronegatifannya lebih besar. Yang ke elektronegatifan lebih besar, dia cenderung lebih mudah menarik elektron. Jadi si Cl itu lebih cenderung menjadi menarik elektron punya si H, sehingga H-nya jadi H+, Cl-nya jadi Cl-. Nah, H+ yang terbentuk, ini mekanisme yang pertama akan diserang oleh ikatan rangkap. Nah, terbentuk apa? Apakah menjadi CH3,
CH di sini H kemudian CH2 plus, apakah terbentuk karbokation ini atau ya karena dia zat antara jadi saya kasih kurung kotak ya, atau menjadi CH3 CH CH2 H di sini karbokationnya ya. Mana yang terbentuk? Karbokation yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau kita mengacu kepada aturan Markov-Nikov ya, maka si hidrogen ini ya akan berikatan dengan karbon yang mengikat hidrogen yang terbanyak. Jadi karbon mana yang diikat sama si H? CH apa CH2? Lihat yang H-nya lebih banyak. Ternyata si CH2. Berarti bukan ini yang terbentuk, tetapi yang ini. Ya. Nah, jadi karbokation yang terbentuknya itu adalah karbokation yang sebelah kanan. Nah, kemudian setelah ini apa yang terjadi? Ya, setelah ini si Cl-nya menyerang si karbokationnya sehingga terbentuk CH3, CHCl, CH2. Nah, bukan CH2, CH3. Nah, inilah alkil halida yang terbentuk antara reaksi alkena yang tidak simetris, satu propena dengan asam halida HCl. Ya, jadi kalau ada alkena yang tidak simetris, si H-nya akan mengikat karbon yang sudah mengikat hidrogen terbanyak. Ya, jadi kalau pilihannya CH sama CH2, maka si H plus ini akan diikat oleh si CH2. Ya. Oke, baik demikian penjelasan saya mengenai reaksi adisi pada alkena. Ya, jadi reaksi adisi alkena itu dilihat dulu. Kalau dia bereaksinya dengan asam halida, lihat alkenanya itu simetris atau tidak simetris. Lalu kalau dia bereaksinya dengan hidrogen atau halogen dengan H2 atau Cl2 atau Br2, apakah kita harus lihat dia itu alkenanya simetris atau tidak? Ya, jawabannya tidak. Jadi aturan Markov-Nikov hanya berlaku pada alkena tidak simetris yang bereaksi dengan asam halida. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.